Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Iya, sebelum pelajaran silakan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ika. Iya, silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Atika. Hari ini siapa yang nggak hadir? Semua, Bu. Oh iya, masuk semua ya. Alhamdulillah ya, kalian masih diberikan kesehatan. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, silakan diamati. Di sini ada gambar yang atas, kira-kira gambar apa? Dibandingkan dengan gambar yang bawah, kira-kira gambar apa? Silakan coba Chandra. Iya, Bu. Ini gambar apa Chandra yang atas? Gambar tentang ketimpangan sosial. Iya, tentang ketimpangan sosial. Di sini terlihat bahwa gambar atas menandakan kelas atas, di mana makan saja mereka harus dilayani. Sedangkan kalau yang gambar di bawah di sini, dia makan saja tidak memperhatikan tentang kesehatannya, makan di dekat-dekat sampah. Nah, inilah menggambarkan kondisi di Indonesia yang masih memiliki ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Anak-anakku, walaupun kalian sekarang dalam kondisi ekonomi yang terbatas, saya harap kalian tidak menjadi salah satu orang yang menyumbang tingginya tingkat ketimpangan sosial. Nah, bagaimana caranya agar tidak menyumbang tingginya tingkat ketimpangan sosial? Kalian harus memiliki jiwa kewirausahaan. Itu perlu kalian tanamkan sejak sekarang. Misalnya, kalian mencoba untuk berbisnis online. Sekarang kan IT semakin canggih. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu untuk menanamkan jiwa kewirausahaan kalian. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang perubahan sosial dan globalisasi. Nah, inilah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat ketimpangan sosial. Kita kali ini akan membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelumnya, Budina akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. 3.3, kita akan menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. 4.3, mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengobservasi dan mengidentifikasi konsep ketimpangan sosial. Yang kedua, melalui video, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis ketimpangan sosial. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengkomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi untuk mengembangkan sikap dan kerjasama melalui Microsoft Teams. Penilaian Budina, pertama Budina akan menilai sikap kalian. Budina akan melihat tanggung jawab dan kerjasama melalui jurnal sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti akan Budina kasih penugasan sesuai di LKPD yang Budina kirim di Microsoft Teams. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Budina akan melihat hasil diskusi kalian dari komunikasi, kontribusi, argumen, keaktifan, dan cara berdiskusi kalian. Nah, sekarang apa itu ketimpangan sosial? Ada yang bisa? Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terjadinya perbedaan ekonomi di antara kalangan atas dan kalangan bawah. Sudah, Bu.
dan bawah. Oke, Rian. Ya, benar sekali. Kalian tadi opininya tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu apa? Ketimpangan sosial bisa dilihat dari perbedaan antara kelas atas dan bawah yang sangat menonjol sekali. Kemudian yang kedua, ketidakadilan dalam masyarakat yang bisa dilihat dari status dan kedudukan sosial. Misalnya antara buruh dengan atasannya. Atau yang ketiga, kondisi perbedaan ekonomi antara kalangan atas dan kalangan bawah. Selanjutnya, ketimpangan sosial itu dalam aspek apa saja? Silakan, ada yang bisa? Aspek sosial. Oh iya, aspek sosial. Ini tadi siapa yang jawab? Chandra, Bu. Chandra. Oke, Adit, aspek apa lagi, Dit? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Ya, benar sekali. Ketimpangan sosial itu meliputi aspek sosial, pendidikan, ekonomi. Selanjutnya, kalau kalian akan Budina buat kelompok diskusi. Kelompok 1 ada Adit, Arlinda, Cindy, Devi, Hermawan, Indah, Nur Koriah, Nur Rohmah, dan Wiwin. Kelompok 2 ada Alek, Ainaya, Atika, Fatma, Gadis, Iksan, Vita, Widya, Yesika. Kelompok 3 ada Alif, Asad, Chandra, Diva, Dian, Rian, Pramesti, Raden, Zamzam. Kelompok 4 ada Alfiano, Aulia, Azhara, Bima, Cindy, Mulda, Goni, Tita, sama Victo. Langkah diskusi, pertama peserta didik berdiskusi 5 menit mencari konsep ketimpangan sesuai dengan tema kalian masing-masing. Yang kedua, peserta didik menganalisis 5 menit faktor penyebab ketimpangan sosial sesuai tema kelompok masing-masing. Dan yang ketiga, masing-masing kelompok menyajikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Kita lanjut lagi. Selamat kembali di pelajaran sosiologi bersama saya. Sekarang kita setelah diskusi dilanjutkan presentasi atau mengkomunikasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Yulia. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Untuk konsep sendiri yang membacakan adalah saya sendiri. Dan faktor pendorongnya akan dibacakan oleh Cindy Dwi. Dari diskusi kami, ada banyak konsep yang mendukung dari video tersebut. Yang pertama, kondisi adanya ketidakadilan antara pendidikan di kota dengan di desa, di mana sarana prasarana di kota lebih lengkap dan lebih baik daripada di desa yang kualitasnya lebih rendah. Ya, silakan. Mengapa ketimpangan di desa kurang memberikan motivasi dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan motivasi di kota? Ya, gimana kelompok 1?
izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, mengapa motivasi yang ada di desa lebih rendah dibanding motivasi anak-anak yang berada di kota? Nah, itu dari stigma masyarakat. Misalnya yang ada di desa, stigma masyarakatnya seperti ini. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau nanti cuma jadi petani yang ada di sawah desa. Nah, itu menyebabkan motivasi dari anak-anak di desa menjadi lebih dibanding motivasi yang ada di kota. Karena di kota, orang tuanya menuntut anak-anak agar sekolah tinggi, agar nanti pekerjaannya juga layak di kota, seperti pegawai kantoran, atau yang ada di kota. Karena kita tahu sendiri bahwa pekerjaan yang di kota dan pekerjaan yang di desa lebih luas di kota. Kurang lebihnya begitu kelompok 2. Iya, betul sekali Chandra. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau di masyarakat desa itu masih tertanam kuat tentang kebudayaan. Di mana di desa itu biasanya masyarakatnya lebih mempertahankan atau mempercayai tentang kebudayaan. Seperti contohnya, ada yang mengatakan bahwa kalau masyarakat di desa perempuan, khususnya bagi perempuan ya, di mana mereka di sini juga ada ketimpangan gender, di mana perempuan dikatakan bahwa ngapain berpendidikan tinggi, padahal perempuan itu ujung-ujungnya nanti sebagai orang yang bekerja di rumah, ngopeni anak, masak lah, ngopeni bojone. Nah, itu yang dimaksud dengan rendahnya motivasi. Akhirnya motivasi orang-orang yang di desa pun menyampingkan tentang pendidikan. Makanya mereka tidak mau berpendidikan tinggi. Karena apa? Karena selain ekonominya yang kurang, mereka juga mempercayai bahwa nanti ujung-ujungnya setelah sekolah tinggi mereka akan sebagai ibu rumah tangga juga. Seperti itu. Gimana? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Itu tadi hasil diskusi kita hari ini. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini apa saja ya? Coba Zam-Zam. Mana Zam-Zam? Iya, Bu. Ya, pelajaran kali ini kita membahas apa saja ya, Zam-Zam? Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial dan konsep ketimpangan sosial itu sendiri yang berada di masyarakat. Iya, kita telah membahas tentang faktor ketimpangan sosial dan konsep ketimpangan sosial itu seperti apa. Nah, di sini ya, kita memahami bahwa ketimpangan sosial itu sebuah perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Ada yang dikatakan orang kaya dan orang miskin. Kemudian tentang kesehatan, di mana ada yang mengatakan bahwa kesehatan hanya untuk orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin dilarang sakit. Nah, itu sebagai bentuk dari ketimpangan di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, masih banyak di daerah-daerah terpencil yang merasa pendidikannya masih rendah dan sarana prasarananya pun semakin rendah. Hal itu dipengaruhi oleh apa saja? Hal itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor eksternal bisa dilihat dari letak geografis, kebijakan pemerintah yang tidak memihak, dan lain sebagainya. Kalau faktor internalnya bisa dilihat dari sumber daya manusianya yang masih rendah, tingkat pendidikannya yang masih rendah, dan keterampilannya yang masih rendah. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya, berarti pelajaran kali ini tentang konsep ketimpangan dan faktor penyebab ketimpangan. Silakan Adit dipimpin Menurut doanya. kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai.
Selesai. Terima kasih Adit. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.